Musuh terdesak. Serang, terus serang. Tertangkap. Mati. Coba saja. Sialan. Berdebah. Situasi tidak menguntungkan, bahaya. Mumpung sempat, aku harus memberitahu teman-temanku di terowongan. Peluit. Sial, tenang dong. Kita berhasil ya. Pertempuran ini di luar rencana, tapi untunglah kita menyiapkan siasat pro yang diperintahkan Hojun pada saat darurat. Kalau kita bersatu di antara pun tidak bisa dikalahkan. Keyakinanku semakin tinggi. Ayo cepat, kita menyusul ke bawah tanah lewati lubang angin. Peluit ya, patroli di lubang angin dan bawah tanah saling memberi tanda dengan peluit. Kita manfaatkan saja. Lihatlah. Tanda tak ada bahaya. Lagi-lagi, mungkin lapisan batunya sudah makin lapuk. Hei, siapa kamu?
Namaku adalah Chinmi. Penjagaan cuma di sini ya. Inikah jalan bawah tanah? Chinmi hebat ya, dalam sekejap dia membereskan 4 orang. Sepertinya tak ada penjaga di jalan bawah tanah. Kurasa mereka memperketat penjagaan di kedua pintu masuk. Gunung ke kanan, istana ke kiri. Sesuai rencana kita bagi 2 grup di sini. Grup pertama yang menuju gunung bertugas membuka gerbang gunung dan memasukkan penduduk ke dalam. Proyek Jenderal Buru oleh kalian semua. Kami grup kedua menuju istana untuk menangkap Jirai si penjahat. Pasti. Hojun. Atau kau mulai sekarang harus kupanggil Le? Panggil saja aku Hojun seperti sebelumnya. Kita kan terbiasa dengan panggilan itu. Tapi aku tak tahu kalau kau adalah putri tunggal raja terdahulu. Lupakanlah hal itu. Sejak awal aku tidak memposisikan diriku sebagai putri raja. Sama seperti kalian, aku ikut rencana ini sebagai salah satu penduduk. Kita satukan tenaga semua penduduk. Dan rebut kembali kedamaian kanan. Bagaimana? Semakin terkumpul banyak, semua lancar. Tinggal menunggu grup pendahulu membuka gerbang gunung dari dalam untuk kita. Terobos. Perang penentuan di gunung waktunya semakin dekat. Sampai saat ini aku tak pernah membayangkan akan begini jadinya. Kehidupan memang sulit mengerti di mana dan apa yang akan terjadi. Aku jadi ingin kencing. Hei, namamu Pusin kan? Iya. Kabarnya jurus pedangmu hebat. Katanya satu sabetan pedangmu membuat para tentara mundur. Oh, peristiwa waktu di Kuil Korin ya. Mungkin. Sudah kuduga, kungfu kuil Dairin memang hebat ya. Kungfu Dairin? Kau kan datang dari kuil Dairin bersama Chinmi, kalian berdua kan guru kungfu. Bukan ya? Anu memang kalau disebut guru tidak dibilang tepat juga. Tapi salah. Boleh kan aku ada di sampingmu di saat bertempur, soalnya aku bisa tegar jika berada di samping orang hebat. Tegar? Jadi ada aku. Oh, taran prajurit, aku mau kencing. Setelah datang ke sini, akhirnya aku menjadi orang yang diakui dan diandalkan oleh orang-orang. Senangnya, aku sangat senang. Baiklah, akan kulakukan. Lihatlah nanti, tentara sialan. Sedang apa kau di situ? Makanya sudah kubilang aku mau kencing. Oh,
Tentara. Tentara patroli, gawat. Pedangku ada di sana. Bahaya, terlalu bahaya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah bilang aku sedang kencing. Aku tak mau dengar itu, mengerti? Ayo. Kamu sendirian. Wah, kalian lihat sendiri kan? Kalau dipikir di dalam hutan itu banyak temanku. Berarti aku lebih unggul. Sebaiknya aku pancing mereka ke hutan. Oh, itu kan Pusin. Dia digiring tentara. Dia tertangkap selagi kencing. Kita harus beritahu yang lain. Tunggu. Tak mungkin Pusin yang ahli pedang itu tertangkap 2 tentara dengan mudah. Ini adalah siasat. Siasat? Pasti dia melakukan itu karena punya suatu siasat. Ya. Keberuntunganku berakhir di sini. Oh, seandainya Jinmei datang di saat begini. Itu akhir jalan bawah tanah yang menuju istana. Di sini dijaga 2 orang. Penjaganya cuma 2 orang. Aku akan pergi duluan dan membereskannya. Kau telah menempuh bahaya dengan lebih dulu menyusup ke jalan bawah tanah. Mulai sekarang kau tak perlu mencemaskan kami lagi. Kita bertempur bersama. Pertempuran itu lebih baik jangan dibesar-besarkan. Jika penansukan kita ketahuan, mungkin Jiraiya akan bersembunyi di suatu tempat. Waktu dikepung, lubang angin adalah untuk pertama kalinya Hojun membocorkan identitasnya sebagai Li, putri raja terdahulu. Hal itu dilakukan untuk memancing kelengahan lawan sekaligus memberi pengaruh, mengobarkan semangat teman-temannya. Sebagai tokoh inti dalam rencana pembebasan Kanan, Hojun yang berhasil mengajak semua orang ini membuat dirinya sebagai umpan dan memberi kesempatan pada yang lain untuk menyerang. Hojun adalah orang yang penting untuk masa depan Kanan. Karena itu, aku minta kau menjaga Hojun. Untuk memenuhi janjiku pada Bibi Fu, sebisa mungkin aku ingin menjauhkan Hojun dari bahaya. Gawat nih. Hei, apa-apaan kamu? Dari mana kamu datang? Tidak dari mana-mana, waktu aku jalan di gunung mendadak tanahnya runtuh dan aku jatuh ke sini. Flok, begitu bunyinya. Ada apa sih sebenarnya?
Tanah runtuh katamu. Bodoh, itu tidak mungkin. Memang. Berdebah. Alat naik turun. Kalau naik ini kita bisa naik turun tanpa harus memakai tangga ya. Mungkin digerakkan dengan tenaga kincir angin yang memompa air ke atas istana. Wih, hebat. Ini belum ada waktu aku masih di istana. Cirai yang membuatnya. Berarti ini khusus untuk Cirai. Kamar Cirai ada di lantai atas istana ini. Ini bisa digunakan sebagai jalan pintas. Enak dong. Menangkap Cirai adalah sasaran kita. Kalau kita bisa segera menangkap batang air Cirai, berarti rencana kita sukses. Tapi di atas pun pasti ada penjaga. Kalau kita gegabah naik, kotak besi ini akan menjadi penjara untuk kita. Benar juga. Kalau kita naik, yang di atas pasti tahu. Ada yang datang dari atas. Ada 4 sembunyi. Kita terpaksa bertempur. Celaka, gawat. Itu tanda bahaya.